Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Oktavia dengan NIM 1915401019. Pada video kali ini saya akan membuat video tentang pemeriksaan fisik 6 minggu postpartum. Setelah di sini saya akan menyapa ibu terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu. Pada hari ini saya ingin melakukan kunjungan Ibu Nifas 6 minggu. Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang, Bu? Baik ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu bersedia, Bu, untuk saya melakukan pemeriksaan pada 6 minggu pasca persalinan ini, Bu? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan persiapkan alatnya dan mencuci tangan dulu ya Ibu. Alat-alat yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan fisik 6 minggu postpartum yaitu ada tensimeter, kemudian ada stetoskop, ada tisu, termometer, kemudian ada nirbeken atau bengkok, kemudian ada kasa steril, kemudian ada handscoon. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan persiapan diri dan persiapan alat, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Gulung lipatan baju sampai ke atas siku. Kemudian kita mencuci tangan di atas air mengalir dan menggunakan sabun. Setelah mencuci tangan dan tangan kita sudah dikeringkan dengan handuk yang kering dan bersih, selanjutnya kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kemudian kita lihat keadaan ibu, apakah ibu merasa ada keluhan atau tidak. Tadi ibunya sudah bilang bahwa dirinya tidak ada keluhan. Berarti ibu tidak mengalami keluhan. Selanjutnya yaitu kita melihat keadaan ibu. Kita lihat apakah ibu ini sedih, bahagia atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu kita kita menanyakan apakah bayinya menghisap kuat atau tidak. Ibu, pada saat bayinya menyusu pada ibu, apakah bayinya menghisap dengan kuat, Bu? Dengan kuat. Baik ya Ibu, hisapannya baik ya Bu. Ibunya mengomong baik, berarti hisapan bayinya kuat, dan kita juga lihat pada bayinya, jika berat badan bayi bertambah daripada kunjungan kita sebelumnya, berarti daya hisap bayi cukup kuat untuk menyusu. Dan kita lihat juga tumbuh kembang bayi, apakah badannya tumbuh kembang dengan baik, sehat atau tidak. Kemudian selanjutnya kita lihat riwayat postpartum. Postpartum ini kita lihat bagaimana keadaan badan ibu, apakah baik, normal atau tidak pasca persalinan 6 minggu yang lalu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital sign. Yang pertama yaitu kita melakukan pemeriksaan suhu. Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan suhu, tekanan darah, nadi dan pernapasannya Ibu. Ibu bisa ambil tisunya Bu. Silakan lap ketiak ibu yang sebelah situ ya Bu. Sini Bu. Ibu letakkan termometer ini di ujung ketiak ibu ya Bu, di tengah-tengah ketiak ibu. Tangan ibu ini diletakkan ya Bu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tekanan darah. Ya Bu. Dan kita memakai stetoskop.
Kita letakkan sesosop di arteri brachialis atau arteri radialis. Tekanan darah ibu 110/60 ya ibu. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan nadi dan pemeriksaan pernafasan. Kita pemeriksaan nadi yaitu kita letakkan 3 jari kita di nadi tangan ibu, 3 jari, kemudian kita hitung 1 menit penuh. Sambil kita menghitung nadi, kita melihat pernafasan ibu tanpa diketahui oleh ibu. Baik ibu, nadi ibu 70 kali per menit ya ibu, dan pernafasan ibu 20 kali per menit. Nah, ibu boleh saya minta termometer tadi ibu. Suhu ibu 37 derajat Celcius ya ibu. Kemudian setelah itu kita lap termometer menggunakan kasa steril atau kasa alkohol. Kemudian setelah kita melakukan pemeriksaan TTV, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada payudara ibu. Maaf sebelumnya ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada payudara ibu ya bu. Sebenarnya buka bajunya ya bu, buka selimutnya dulu ya bu. Kemudian pada payudara ini kita lihat pembentukan dan pengeluaran ASI. Kemudian kita lihat puting susu, ibu keduanya apakah lecet, datar atau pendek. Jika ada lecet pada puting susu, itu kemungkinan sangat mengganggu pada pengeluaran ASI atau saat ibu menyusui. Kemudian kita lihat pada puting susu, yaitu kita lihat datar atau pendeknya. Kemudian pada payudara kita juga lihat apakah terjadi bendungan ASI. Kemudian kita lihat apakah pada payudara ibu ada abses atau pembekakan pada payudara. Kita periksa dengan searah jarum jam. Kita lihat apakah teraba massa atau pembekakan pada payudara. Kemudian kita periksa satu lagi. Di sini pada payudara ibu tidak mengalami pembekakan. Selanjutnya kita pada payudara kita lihat juga pemeriksaan payudara yaitu mastis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan abdomen. Pemeriksaan abdomen yaitu terdiri dari yang hanya satu, yaitu diastasis recti. Kita angkat ibu, bisa angkat tangannya ibu. Kemudian kita letakkan tangan kita di diafragma ibu. Kemudian kita suruh pasien mengangkat kepalanya. Ibu bisa angkat kepalanya sedikit ibu. Kemudian kita raba di diafragma apakah ada jari-jari tangan atau tidak. Apakah sakit ibu? Tidak. Tidak ya bu, salam kali ibu. Di sini diastasi recti ibu baik, tidak ada gangguan. Sekarang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia atau alat kelamin ibu ya ibu. Sebelumnya maaf ya bu, saya buka. Ibu bisa angkat lips ibu. Kemudian pada genitalia yaitu kita lihat kita lakukan pemeriksaan pada perineum. Kemudian kita lihat penyembuhan luka, kita lihat pada perineum atau jahitan jalan lahir ya pasca persalinan 6 minggu yang lalu, apakah terjadi infeksi atau tidak. Kemudian apakah bekas lukanya membaik atau malah memburuk. Dan kita lihat tanda-tanda infeksi yang terjadi pada alat kelamin ibu. Kita lihat apakah robekan jalan rahimnya terbuka dan atau tidak. Kemudian
setelah melakukan pemeriksaan genetalia, di sini saya lihat perobekan jalan lahirnya membaik, tidak ada gangguan dan tidak ada infeksi lainnya. Kemudian selanjutnya, Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan genetalia Ibu ya Ibu. Maaf Bu. Ya, setelah kita lakukan pemeriksaan genetalia tadi, selanjutnya kita memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu, misalnya konseling KB, nutrisi pada masa nifas, kemudian senam nifas. Kemudian baiklah, selanjutnya Ibu, maaf ya Ibu, sekarang Ibu udah 6 minggu pasca persalinan ya Ibu. Saya sarankan Ibu untuk memakai KB ya Ibu, agar Ibu tidak hamil dengan cepat lagi Ibu untuk sementara. Kemudian Ibu nutrisi untuk selama pasca persalinan 6 minggu ini Ibu harus cukup ya Ibu nutrisinya, seperti Ibu makan buah, makan sayur-sayuran. Ibu juga untuk tubuh Ibu harus mencukupi nutrisinya ya Bu, agar luka-luka setelah melahirkan cepat pulih dan tubuh Ibu sehat dan bertumbuh dengan kembang ya Bu. Selanjutnya Ibu juga jangan lupa senam nifas ya Ibu. Ibu sudah tahu kan Bu cara-cara senam nifas? Sudah ya Bu. Ibu jangan lupa setiap hari Ibu harus senam nifas ya Bu, agar tetap bugar badannya ya Bu. Ibu jangan lupa juga jalan-jalan pagi-pagi untuk menyehatkan tubuh. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan pendidikan kesehatan dan melakukan pemeriksaan pada tubuh Ibu, selanjutnya kita mencatat semua hasil pemeriksaan kita tadi di lembar pendokumentasian. Setelah kita mencatat semua lembar pendokumentasian, kemudian kita rapikan alat mencuci tangan, kita buka handphone dan mencuci tangan. Ibu, saya sudah selesai melakukan pemeriksaan semuanya ya Bu. Saya pamit dulu ya Ibu. Kalau jika ada keluhan, Ibu silakan sembuh saya ya Ibu.